Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraken. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalimat ini pasti sering kalian dengar. Kapan-kapan kalau ada yang mau ziarah ke makamnya Sosro Kartono di Kudus, silahkan, makamnya ada di Kudus. Di sana juga ada yang suka baca-baca, di dekat makamnya itu ada semacam perpustakaan, tapi banyak juga buku-buku tentang beliau yang dijual. Jadi teman-teman yang ingin koleksi bukunya boleh ke sana. Ada banyak kalimat di seputar makamnya. Kalau yang 4 ini kelihatannya ada di sisi kiri. Kalau sini kiri ya, kirinya nisan. Jadi kan itu ada cungkupnya, itu nanti di bagian kiri ada tulisan ini. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraken. Jadi ini insya Allah sering kalian dengar kalimat ini dari Sosro Kartono sebenarnya. Sugih tanpa bondo kalian sudah paham. Jadi kekayaan, kaya tapi tanpa ada harta yang berlimpah. Jadi kaya atau tidak itu kuncinya tidak pada barang yang kamu miliki atau sesuatu yang di luar dirimu. Kaya atau tidak itu kan tergantung pada kamu merasa cukup atau belum. Jadi tidak tergantung hartamu, tergantung mentalmu, tergantung jiwamu. Hari ini juga, detik ini juga kamu sudah boleh mengklaim diri jadi orang kaya. Tidak usah nunggu besok kalau sudah ngelamar PNS dan diterima. Jadi itu rasa kok, oh saya sudah kaya kok Pak, saya mau apa-apa sudah cukup, ndak harus utang-utang ke yang lain. Wong saya butuh, saya sehari paling kopi sak gelas, rokok 2 batang, kemudian sing penting ada makanan apa saja masuk. Kalau ndak ada ya nepeng temen yang masak. Misalnya, saya ndak butuh, sehari ndak makan saya ndak apa-apa Pak. Misalnya itu. Jadi saya ndak butuh apa-apa lagi dalam hidup. Itu sudah jiwa yang kaya itu. Dibandingkan yang hartanya banyak tapi masih sumpek, masih kurang ini, kurang itu, masih butuh buka cabang di sana, masih butuh kawin lagi, masih butuh. Enggak. Itu namanya belum kaya. Jadi untuk jadi kaya itu kamu enggak butuh bondo. Yang dibutuhkan jiwamu. Sudah selesai apa belum? Jadi itu rumus pertama. Yang kedua, digdaya tanpa aji. Digdaya tanpa aji itu antara lain itu, ajinipun inggih boten sanes namung aji tekad, ilmunipun ilmu pasrah, rapalipun adiling Gusti. Jadi sakti tanpa jimat, tanpa jurus-jurus, tanpa ilmu. Kesaktiannya apa? Tekad yang kuat. Ilmunya apa? Pasrah. Mantranya apa? Rapalnya apa? Keadilan Tuhan. Tanpa harus punya jabatan, tanpa harus punya kuasa, tanpa harus punya relasi. Asal kamu percaya pada keadilan Tuhan, asal kamu bisa memasrahkan semuanya pada Allah, dan kamu yakin, mantep, tekad di jalan kebenaran, maka kamu sakti. Itu digdaya tanpa aji. Tanpa harus kamu belajar di perguruan silat, tanpa harus kamu ikut nyepi tirakatan macam-macam, asal kamu punya 3 jurus itu, tekad, pasrah, dan percaya akan keadilan Tuhan, maka kamu orang yang digdaya, kamu orang yang sakti. Kamu akan bisa menghadapi apa saja.
meskipun tanpa aji. Terus yang ketiga, ngeluruk tanpa bolo, menyerbu orang, menyerbu musuh tanpa pasukan. Taklukkan musuhmu, serbu dia, tapi tidak usah bawa pasukan. Yang dibawa apa? Angluruk tanpa bolo, tanpa gaman, bedah tanpa perang, tanpa pedang. Ingkang kula dalaken dede tekad pamrih nanging tekad asih. Dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang, kepedulian. Guyur orang dengan kepedulian, dengan cinta, dengan kasih sayang. Lama-lama dia akan takluk. Itu nyambung dengan kalimat keempat, menang tanpa ngasoraken. Kamu akan menang tapi musuhmu tidak merasa terhina. Kenapa? Kamu menyerangnya tidak dengan bolo, tidak dengan pasukan, tidak dengan relasi, tidak dengan kekerasan, tidak dengan jalur yang jelek. Kamu serang dia dengan yang baik-baik. Kamu serang dengan cinta, kamu serang dengan kasih sayang, kamu serang dengan kepedulian, kamu serang dengan kebersamaan, dengan rasa. Maka dia akan takluk, kalah, tapi tidak merasa terhina. Menang tanpa ngasoraken. Kalau ada temanmu usil terus ke kamu, balaslah dengan yang baik-baik. Lama-lama dia akan kalah, nyerah, tapi tidak merasa terhina. Tapi kalau kamu balasnya dengan kekerasan yang sama, keusilan yang sama, ya siapa yang kalah akan merasa terhina, direndahkan. Dalam hidup begitu. Pemilu hari ini perlu pakai rumus ini. Kalau perlu ngeluruk tanpa bolo, tidak perlu pasukan kampanye yang besar-besar. Gerakan kampanyenya kemana-mana pakai jurus kepedulian, cinta, kasih sayang, saling berbagi. Sehingga nanti siapapun yang kalah tidak akan terhina. Itu perlu kalian pelajari lebih dalam lagi. Kalau ini ada di makam bagian kanan kelihatannya, sisi makam yang kanan. Jadi terima mawi pasrah, suwung pamrih tebih ajrih, langgeng tan ono susah tan ono seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Itu terima mawi pasrah itu ikhlas dan menerima apapun yang terjadi. Kalau pakai kalimatnya Susro Kartono, ikhlas marang opo sing wis kelakon, terima opo kang dilakoni, pasrah marang opo kang bakal ono. Ikhlas pada apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Terima opo kang dilakoni, menerima apapun yang sekarang sedang terjadi, dan pasrah terhadap apapun yang nanti akan terjadi. Yang sudah terjadi ikhlaskanlah, yang sedang terjadi terimalah, dan yang akan terjadi pasrahkanlah. Itu kuncinya hidup. Terima mawi pasrah. Untuk kesana kita butuh suwung pamrih tebih ajrih. Dua hal yang harus kita perhatikan, hati-hati. Tidak boleh ada pamrih, tidak boleh ada ajrih. Ajrih itu ketakutan-ketakutan. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia takut miskin, takut tidak bisa mungkin ngasih nafkah keluarganya sesuai yang diinginkan, takut. Ada ketakutan-ketakutan. Kenapa mahasiswa sampai ujian nyontek? Takut tidak lulus, takut IP-nya jelek, takut DO, takut. Ketika orang takut, dia tidak akan bisa ikhlas, tidak akan bisa pasrah. Masih ada banyak ketakutan, apalagi ada banyak pamrih. Pamrih itu ya keinginan selain Allah. Kalau ikhlas itu kan satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. Selama masih ada pamrih dan masih ada ajrih, orang tidak bisa ikhlas mempersembahkan segalanya hanya demi Allah saja. Suwung pamrih
tebe ajri. Kalau sudah bisa dua yang antas, maka langgeng. Tan ono susah, tan ono seneng. Hidupmu akan mutmainnah, stabil. Jadi ndak susah, ndak senang. Akhirnya apa? Kalau hidup yang stabil itu anteng, manteng, sugeng, jeneng. Kalian akan tenang, fokus, sejahtera, sugeng, senang, bahagia, dan jeneng. Jeneng itu bertahta, bermartabat. Jadi kalian bisa ikhlas pasrah, kemudian tanpa pamrih, tanpa ada apapun yang ditakuti, maka akhirnya hidupmu akan stabil, mutmainnah, jelasnya hidupmu akan tenang, fokus, sejahtera, dan bermartabat. Itulah kunci hidup Jawa. Jadi tidak kemerungsung, bukan kompetisi, bukan siapa yang lebih maju duluan, tapi tentram bareng-bareng, sejahtera bareng-bareng. Diawali dari suwung pamrih tebe ajrih. Semua dharma, semua kebaikan dijalankan tanpa ada alasan apa-apa selain bahwa itu baik dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Itu falsafah hidupnya.